Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan mata pelajaran IPS kali ini untuk kelas 7 kita akan mempelajari bab 1 mengenai manusia, tempat dan lingkungan. Sebab yang akan kita bahas pada pertemuan pertama yaitu mengenai konektivitas atau keterhubungan antar ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep ruang dan interaksi keruangan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kondisi bergantung dalam interaksi keruangan dengan tepat. Sebelum kita bahas peta konsep ini, Ibu akan jelaskan pengertian ruang terlebih dahulu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang dijadikan tempat tinggal atau tempat hidup semua makhluk hidup, baik itu tanah, air, ataupun udara, dan kedalaman yang ada di dalam bumi. Nah, itu dikatakan ruang. Nah, sekarang kita bahas peta konsepnya. Di sini ada konsep konektivitas antar ruang. Konektivitas itu disebut juga keterhubungan. Keterhubungan antar ruang. Kalau antar ruang berarti ada dua wilayah atau lebih. Itu disebut konektivitas antar ruang. Yang akan kita kaji mengenai pengertian konektivitas antar ruang dan kondisi bergantung dalam interaksi keruangan. Pengertian konektivitas antar ruang adalah proses timbal balik atau saling mempengaruhi satu wilayah dengan wilayah lain. Artinya, ada dua wilayah yang berinteraksi dan mereka berinteraksinya tersebut karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Itu dikatakan pengertian konektivitas antar ruang. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas mengenai kondisi bergantung dalam interaksi keruangan. Di sini ada tiga kondisi, yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Untuk kondisi saling melengkapi, di sini terjadi ketika wilayah yang berinteraksi menghasilkan komoditi atau komoditas atau sumber daya alam yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kita ilustrasikan dengan gambar, ada gambar wilayah A atau ibaratkan dengan desa sebagai penghasil pertanian dan wilayah B atau kita ibaratkan kota sebagai penghasil industri. Wilayah A, desa, butuh kota. Sedangkan wilayah B, kota butuh desa. Dalam hal ini terjadi interaksi saling melengkapi. Desa butuh hasil industri dari kota, kota butuh hasil pertanian dari desa. Kondisi ini dinamakan kondisi saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Terjadi ketika ada wilayah baru yang menawarkan alternatif lebih baik dari wilayah sebelumnya. Kita lihat gambar ilustrasinya. Di sini ada wilayah A, ada wilayah B, dan ada wilayah C. Wilayah A penghasil ikan, diibaratkannya wilayah B penghasil sayuran, wilayah C penghasil sayuran. Interaksi yang terjadi awalnya antara wilayah A dengan wilayah B sebelum ditemukannya wilayah C. Wilayah A menjalin interaksi dengan wilayah B karena keduanya saling membutuhkan. Kemudian ditemukan wilayah baru yang ternyata menawarkan alternatif yang lebih baik, lebih menguntungkan dilihat dari jarak, kemudian dilihat dari biaya dari wilayah A. Maka interaksi yang terjadi pindah yang tadinya dari A ke B menjadi dari A ke C. Nah, kondisi ini dikatakan kondisi kesempatan antara. Kemudian, kondisi yang ketiga adalah kondisi kemudahan transfer. Kondisi ini terjadi apabila ada dua wilayah atau lebih melakukan interaksi. Mereka itu akan berjalan interaksinya dengan baik apabila memiliki sarana dan prasarana yang baik, terutama jaringan transportasi dan komunikasi. Kita lihat ilustrasi dari gambar di atas saja. Nah, di sini ada wilayah A dengan wilayah B yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan wilayah C. Nah, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B meskipun jaraknya jauh tetap berjalan dengan baik karena memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang baik. Misalkan jaringan transportasi itu memiliki jalan yang
baik. Kemudian sarana komunikasinya itu memiliki media-media komunikasi seperti handphone atau telepon dengan baik. Maka interaksi yang terjadi antara wilayah A dengan wilayah B akan berjalan baik. Sedangkan dengan wilayah C, meskipun jaraknya dekat, tapi jalannya jelek, kemudian tidak ada sarana komunikasi, tidak akan terjadi interaksi antara wilayah A dengan wilayah C. Jadi interaksinya itu akan berjalan kurang baik. Nah, itu dikatakan kondisi kemudahan transfer. Demikian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Nah, terus kita bahas tugas kali ini. Di sini tugasnya itu ceritakan interaksi keruangan yang terjadi di daerah kalian dengan daerah lain. Kalian itu bisa dicontohkan misalkan daerah tempat tinggal kalian itu Leuwihyeum dengan Cilangkap atau dengan Gobras. Bagaimana interaksinya? Kalian lihat berdasarkan kondisi bergantung dalam interaksi keruangan yang telah dijelaskan. Nah, kemudian tugas ini kalian kerjakan dalam lembar kerja yang telah disediakan dan telah dibagikan. Kemudian nantinya kalian kumpulkan kembali di sekolah tanggal 27 Juli 2020. Selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi baru, yakni mengenai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, silakan kalian siapkan peta atau atlas di rumah masing-masing. Karena kita akan membahas mengenai bagian-bagian peta, letak, dan luas wilayah Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.